nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, kita belajar firman Allah ya tentang taat ya. Taat ini satu kunci ya, yang tidak bisa ditawar ya. Taat. Haleluya. Bagaimana dengan kehidupan kita di tahun 2019 ya? Apakah kita ini sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan ya? Dilindungi oleh Tuhan? Dan mungkin juga masih ada kendala-kendala yang lain yang masih belum terselesaikan sampai saat ini ya, yang membuat kita menjadi sedih, susah dan sebagainya ya. Mari tahun 2020 ini kita mau lebih meningkat lagi. Amin. Haleluya. Lebih taat lagi. Haleluya. Kita tidak cukup taat, tapi masih ada perkataan yang lebih taat lagi. Haleluya. Saudaraku, kita perhatikan kata-kata taat ini ya. Perhatikan kata-kata taat ini. Taat itu dari muka dibaca taat, kalau dari belakang dibaca tetap taat. Artinya dari awal sampai akhir dibolak-balik ya, bagaimanapun kita harus taat ya. Apapun keadaannya, situasi, kondisi ya, yang namanya taat itu ya sudah harus taat ya. Haleluya. Dan kita tidak cukup taat, tapi kita mau taat sampai tamat. Tidak. Kalau saudara tahu kata-kata tamat ya, T-A-M-A-T ya. Kalau dibalik apa? Ya tamat. Nah, kata-kata dua ini penting ya. Kita taat sampai tamat. Haleluya. Sampai selesai. Sampai akhir nafas kita habis. Jadi taat bukan setengah jalan, 3/4 jalan. Atau kalau senang tok, tapi senang susah ya. Sampai kapanpun kita taat ya, sampai tamat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan mau kita di tahun ini ya lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, taat itu dapat diartikan suci ya. Suci. Taat itu suci. Orang yang taat firman ya, itu orang yang suci. Tapi orang yang tidak taat firman ya, itu orang yang tidak suci ya, tidak kudus. Dan arti kata suci itu sorga ya. Jadi taat itu hidup suci, itu masuk sorga ya. Kalau tidak taat, hidupnya tidak suci, berakhir ke neraka ya. Jadi mari kita mau pilih yang pertama ya. Taat itu suci. Suci itu berbicara tentang sorga. Sebab di sorga tidak ada dosa ya. Semuanya di sana taat. Semuanya di sana hidup suci ya. Nah, sebab itu kita di dunia ini mulai latihan ya. Latihan taat, latihan hidup suci, supaya nanti kalau nanti pulang ke sorga ya, ketemu dengan ya, semua orang suci, semua orang taat ya. Kalau kita tidak taat, tidak hidup suci, saat dibawa masuk ke sorga, minta apa? Minta pindah. Semua di sini orangnya suci-suci, taat nurut. Aku di sini kok beranasan, nggak karuan ya. Akhirnya apa? Kalau kumpul sama orang suci, sama orang saleh, ya, sama yang takut sama Tuhan, tidak perasan sekali. Minta apa? Minta pindah. Pindah kemana? Neraka, saudaraku. Di sana orang tidak taat, rame-rame mungkin, hidupnya tidak karu-karuan. Nah, dia cocoknya di sana. Akhirnya apa? Ya pindah, masuk ke neraka, saudaraku. Haleluya. Jadi mungkin ya satu saat nanti kalau kita mau mati ya, kita mau dipanggil Tuhan mati ya,
kita ini kalau hidupnya tidak siap, hidup suci, hidup taat, ya, maka nanti saat terakhir dihadapkan dua pintu, ya, disuruh lihat pilih mana, ya. Mungkin milih yang tempatnya suci, ya. Orangnya kok alim-alim gitu. Nah nanti kita tuh bisa terasa, ya hidupku kok kayak gini, itu kok alim-alim, mau masuk sana bagaimana? Waduh, nanti tidak kerasan aku. Semua suci, kudus, alim-alim, ngomongnya bagus-bagus, baik-baik. Aku hidupku seperti ini. Akhirnya pilih mana? Pilih pintu satunya, saudara. Ya. Coba kalau saudara disuruh milih ada dua pintu, ya. Yang satu ini pintunya orang-orang jahat, yang satu ini pintunya orang-orang baik. Kira-kira saudara mau pilih mana? Pasti pintu yang isinya orang-orang yang baik. Tapi kalau diri kita sendiri tidak baik, ya rasanya tidak bisa, saudara. Ya. Kalau kita sendiri bisa tahu mengoreksi diri kita sendiri, kondisi kita ini kayak apa, baik atau jahat. Ya. Kalau kondisi kita sudah baik, suci, kudus, masuk di situ senang, saudara. Tapi kalau tidak, ya pasti tidak senang. Nah, saudaraku, jadi kita perlu pada pagi hari ini ya belajar tentang taat, ya. Haleluya. Ya, lanjut 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Dikatakan berusaha lebih sungguh-sungguh, ya. Lebih sungguh-sungguh. Ya, mungkin kita sudah sungguh-sungguh. Ada yang belum sungguh-sungguh, ya. Kalau yang sudah sungguh-sungguh, jangan kita bangga sampai di situ. Masih ada kata-kata lebih sungguh-sungguh. Ya. Ada tingkatannya, masih ada tingkatan yang lebih lagi. Ya. 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Jadi kalau cuma sungguh-sungguh, ya, itu masih ada kemungkinan besar tersandung. Artinya tersandung itu apa? Ya, artinya tersandung itu melihat orang tidak benar, ya, hatinya mangkel, ya. Melihat orang yang tidak karu-karuan, ya, hatinya jadi nggak enak. Ya. Haleluya. Tersinggung sedikit, ya, marah-marah. Itu namanya tersandung, ya. Ada tidak enak sedikit, sudah tidak setuju, ya. Ada masalah sedikit, sudah tidak ke gereja, ya. Itu namanya tersandung, ya. Jadi kalau cuma sungguh-sungguh, itu kemungkinan tersandung masih banyak, ya. Tersandung dengan saudara seiman, ya. Tersandung di dalam, ya, pekerjaan, ya. Di dalam pelayanan, kadang-kadang di dalam rumah, serumah sendiri, ya, melihat si A, si B, kakaknya atau adiknya, atau melihat orang tuanya, jadi malas ke gereja, ya, jadi malas ibadah. Jadi sandungannya itu banyak sekali, ya. Kalau cuma sungguh-sungguh, gampang jatuh, ya, gampang mundur, ya, gampang tidak setia. Belum lagi mengalami kesulitan, kesukaran, keuangan, ya. Mungkin sakit penyakit, itu juga menjadi batu sandungan, ya. Kok Tuhan kok tidak diberkati, kok Tuhan kok tidak ditolong-tolong, tidak sembuh-sembuh, ya. Nah itu jadi batu sandungan, akhirnya apa? Ya, mulai tidak sungguh-sungguh, ya. Tidak sungguh-sungguh. Jadi saudaraku, dikatakan ayat ini, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, ya. Jadi kita yakin bahwa, ya, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, kita pasti masuk di sorga. Haleluya, ya, haleluya. Dan kalau kita mau melakukan lebih sungguh-sungguh lagi, maka dijamin tidak akan pernah tersandung, ya. Jadi ada gangguan apapun, ya, tetap setia kepada Tuhan, ya. Haleluya. Menghadapi kesulitan apapun, ya, menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, ya, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Sebab orang yang sungguh-sungguh, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi, itu tidak terjamah oleh iblis.
Tidak bisa diganggu iblis. Kalau sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau cuma sungguh-sungguh, ya kurang. Ya, berarti apa? Harus ditingkatkan lagi. Harus ditingkatkan lagi. Kadang-kadang kita berpikir, kalau aku dibandingkan si A, si B, aku sih lebih lumayan. Jangan bandingkan kepada sesama manusia. Aku dibandingkan bojoku ya lumayan lebih rohani aku. Nah, itu salah, ya. Kita harus membandingkan dengan Tuhan, jangan dengan sesama manusia. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus lebih lagi. Ya. Saya mencatat ayat-ayat tentang lebih itu macam-macam. Ya. Lebih taat, lebih setia, lebih tekun, ya. Lebih bersemangat. Ya. Jadi kalau itu dipelajari satu-satu, wah, gak habis. Ya. Banyak yang harus kita lebih. Ya. Lebih sukses, lebih diberkati. Saudara, tahun 2020 ini ingin lebih atau ingin kurang atau pas-pasan? Kayak tahun belakang lah, pas-pasan gak apa-apa Tuhan. Mau pas-pasan terus? Ya, ketinggalan selalu, ya. Misalnya bayaran pas-pasan gak naik, padahal tiap tahun itu segala sesuatu. Nah, kira-kira terus ngalami kurang gak? Ya pasti kurang, saudaraku. Ya toh? Nah, rohani juga demikian. Kalau rohani kita pas-pasan, godaan dunia di tahun 2020, 2021 terus itu semakin meningkat. Godaan semakin meningkat. Pekerjaan iblis juga semakin meningkat. Kalau kita pas-pasan, ya, orang bilang hancur, ya, terbawa arus, hanyut kena godaan dunia ini. Jadi rohani kita, ya mau tidak mau harus tumbuh meningkat. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi kalau saya gambarkan, ya, rohani kita itu jangan datar, tapi posisinya itu menanjak. Ya, kita harus terus menanjak, posisinya menanjak. Memang posisi menanjak itu, ya, kalau mobil itu juga harus bensinnya jadi boros, ya toh. Kalau kita lari dalam tanjakan, tenaganya terkuras habis, ya toh, karena posisinya menanjak. Nah, rohani kalau kita menanjak memang harus perlu waktu, butuh waktu, korban tenaga, korban uang untuk meningkat rohaninya. Jam tidurnya mungkin dikurangi, jam untuk untuk perkara-perkara dunia ini dikurangi demi untuk memajukan, meningkatkan rohani. Memang harus korban, tidak bisa tidak korban. Ya. Tapi kalau kita mau meningkat, ya, ada apa-apa, ya, itu mungkin bisa turun, tapi tidak sampai jatuh, ya. Sebab posisinya meningkat. Haleluya. Untuk merosot sedikit, ya masih lumayan, ya, masih di atas rata-rata. Tapi kalau kita rata-rata, merosot di bawah rata-rata. Misalnya anak-anak sekolah, ya, kalau nilainya bagus 987 itu kan di atas rata-rata. Kadang-kadang tahu-tahu mungkin sakit, gitu, nggak bisa mengikuti sekolah, nggak masuk mungkin. Tahu-tahu ulangan, turun nilainya itu nggak sampai di bawah rata-rata. Misalnya 8 turun itu paling banter 6, gitu, nggak sampai ke 5. Haleluya. Nah, seperti itu, saudaraku, ya. Jadi Tuhan mau kita ini terus, ya, haleluya, lebih sungguh-sungguh lagi, ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Karena itu tadi, ya, ini kita masuk zaman akhir, iblis itu bekerja lebih giat. Iblis itu bekerja lebih luar biasa untuk menarik orang-orang, menjatuhkan orang-orang, ya, yang tidak mau lebih sungguh-sungguh, ya. Bahkan firman Allah mengatakan di akhir zaman ini, saudaraku, ya, ada banyak bintang-bintang yang gugur, ya. Apa bintang-bintang itu? Bintang-bintang itu berbicara pemimpin-pemimpin rohani. Kita lihat, ya, kalau zaman sekarang kita melihat, ya, sepertinya mengerikan, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang sudah ternama jatuh satu-satu, jatuh. Ya. Karena apa? Ya,
biasanya kalau misalnya saya ini kan hamba Tuhan gitu, kita pikir, manusia berpikir, oh hamba Tuhan kan sudah biasa pelayanan, ya melayani, ya. Tapi kesungguhannya dengan Tuhan itu berkurang. Banyak pelayanan kalau itu tidak dibatasi, iblis itu luar biasa. Iblis itu caranya luar biasa. Dikasih kesibukan yang banyak. Ayo pelayanan sini-sini. Wah, sepertinya kan dipakai luar biasa, ya toh. Dipakai di mana-mana. Yang namanya pelayanan tadi saya katakan seperti orang menanjak itu, ya toh. Itu menguras tenaga, menguras waktu dan sebagainya. Pelayanan akhirnya jam doanya berkurang. Luarnya kelihatan wah luar biasa, tapi dalamnya berkurang. Strongnya berkurang, kekuatannya berkurang, urapannya berkurang, kuasanya berkurang. Karena apa? Kurang berdoa. Bisa pelayanan, bisa bersemangat, tapi tidak ada kuasanya. Nah, itu sebentar lagi jatuh. Jadi iblis itu cara menjatuhkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu luar biasa. Anak-anak Tuhan dikasih kesibukan. Ayo, ini ordernya banyak, duit masuk banyak. Ya, waktunya untuk sembahyang bagaimana? Hilang lama-lama. Ya. Pumpung ya, mau berpikir, pumpung kapan lagi? Kalau ini tidak dikerjai, ya, kalau ini tidak ditekuni, tidak ada, besok belum tentu ada. Akhirnya apa? Dikejar. Nah, itu iblis seperti itu. Akhirnya pelan-pelan. Ya. Iblis itu kalau bekerja tidak langsung yang spektakuler gitu, pelan-pelan tapi pasti. Seperti kanker, menggerogoti pelan-pelan tapi orang ini pasti mati. Rohani juga demikian, digerogoti masalah uang, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, digerogoti pelan-pelan. Mereka tidak terasa, ya, tahu-tahu sudah masuk tangkap iblis. Ya. Jadi lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Kalau orang mengerti kebenaran firman, ya, pekerjaan diatur, dibatasi, ya, tidak terus over, lembur dan macam-macam. Pelayanan juga demikian, ya, dibatasi, tidak semua diterima, ya toh. Seperti Yesus waktu pelayanan kemana-mana, ya toh. Kalau Yesus menuruti pelayanan, tidak ada habisnya, saudaraku. Tapi waktu Yesus pelayanan, ya, orang-orang menyanjung dia, mau menjadikan dia raja, ya. Kemudian Yesus apa? Mengundurkan diri. Dia pergi ke tempat sepi, dia berdoa. Ya. Kalau pelayanan terus, Yesus pasti waktu itu jatuh. Ya. Tidak sempat berdoa. Wah, kalah sama iblis. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus lebih berusaha, lebih bersungguh-sungguh lagi supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, ya, makin teguh, makin kuat. Haleluya. Memang kita tidak tahu umur kita berapa, saudara, ya. Tapi kalau kita tidak lebih sungguh-sungguh, ya, saat kita lemah, ya, di situ, ya, kita gampang jatuh. Bahkan saat lemah, tahu-tahu meninggal. Wah, ini repot sekali. Padahal kita ini, ya, waktu saat menghadap Tuhan, Tuhan mau iman kita tetap bersemangat, ya, bersungguh-sungguh. Jangan sampai waktu dipanggil Tuhan keadaan kita loyo, lemah, ya toh. Wah, Tuhan susah, ya. Sebab, ya, orang yang sudah rohani itu masih perlu lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Seperti kita melihat dalam Matius 25 tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, ya. Yang 5 ini kan sudah bagus, punya pelita, punya cadangan minyak. Nanti kedatangan Tuhan, kok Tuhan mempelai tidak datang. Semua ngantuk, bukan yang 5 yang bodoh tok yang ngantuk, yang pinter juga ngantuk. Karena apa? Kelamaan menunggu mempelai datang. Semua tidur, ngantuk tidur. Tapi yang 5 yang bijaksana ini karena punya minyak, walaupun apinya mulai padam, dia isi lagi dengan minyaknya, ya, nyala terus.
Setelah itu baru pengantin itu datang. Ya. Nah, kita kan berpikir, oh kalau gitu saya mau pilih yang 5 yang bijaksana ini, yang punya minyak pelita sama cadangan minyak. Ya. Kita pikir di situ sudah cukup. Ya. Tetapi di dalam Daniel pasal 11 itu dikatakan orang bijaksana itu akan diuji lagi supaya murni. Ya. Ya, supaya murni. Jadi orang bijaksana ini kurang, saudaraku. Ya. Masih kurang, masih perlu. Ya. Lebih sungguh-sungguh lagi. Coba nanti David bacakan Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai 35. Daniel 11 ayat 33 sampai 35. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ya, jadi kita bisa belajar di sini bahwa orang bijaksana itu yang membuat banyak orang mengerti. Ya, itu berbicara apa? Itu hamba-hamba Tuhan, ya, yang sudah hidup bijaksana. Itu mereka akan jatuh oleh karena pedang, firman, ya, dan api ujian, pencobaan, oleh karena ditawan, ya, maksudnya ditawan sini, ya, diikat oleh daging dunia dosa, ya, toh. Juga apa? Dirampas, ya. Mereka dirampas. Dan ayat 35 dikatakan orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan apa? Pengujian, penyaringan, pemurnian. Ya. Saudara, kalau beli minyak goreng yang mahal, itu katanya disaring sampai berapa? 11 kali. Berapa? 11. Harganya murah enggak? Ya, mungkin ada yang 3 kali, ada yang 7 kali. Ya. Disaring sampai bening, betul-betul bening. Ya. Itu harganya jadi naik, jadi mahal. Ya. Kalau mungkin itu diminum ya enggak batuk. Diminum mungkin enggak jadi kolesterol yang mengendap, mungkin seperti itu. Tapi harganya enggak semua orang bisa beli. Yang kaya toh yang bisa beli. Karena apa? Sudah dimurnikan, disaring, masuk dalam pengujian berulang-ulang. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita ini ya harus sampai seperti itu nanti, ya. Akan diuji, disaring, dimurnikan, sampai betul-betul ikut Tuhan itu murni, ya. Tujuan ikut Tuhan itu betul-betul cari Tuhan, ya, cari keselamatan, bukan cari kekayaan, cari kesembuhan, cari ini, cari itu, cari yang lain, tidak. Hanya cari Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya nanti seperti orang bijaksana itu sudah bijaksana tapi kurang dalam pengujian, penyaringan, pemurnian, tidak masuk, gagal. Sehingga apa kalau gagal? Ya, kalau gagal nanti dikatakan panggilan dan pilihanmu, ya, sudah tidak teguh lagi, ya. Mungkin sudah tidak masuk panggilan, tidak masuk pilihan. Ya. Jadi memang jadi orang Kristen, anak Tuhan ini, ya,
perlu banyak perjuangan, ya. Nggak bisa gampang-gampangan untuk masuk surga. Haleluya. Jadi posisi rohani kita di tahun 2020 ini harus semakin meningkat, ya. Baca firman Tuhannya juga ditingkatkan, ya. Bagaimana, ya? Apa tetap dari dulu hanya mengikuti alpet? Ya hari ini tok cukup, gak usah kakek. Watuk kakek. Ngantuk kalau banyak-banyak. Apa seperti itu? Orang yang seperti ini nanti kena gelombang dunia, hanyut. Ya. Akhir zaman ini sesuai Alkitab, ya, zamannya Israel harus makan mana itu kalau hari Sabat, ya, hari ya sebelum Sabat itu harus makan 2 gomer, ya. Artinya 2 kali lipat. Elia, nabi ini, ya. Elia itu nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, ya toh. Saat menghadapi Isabel, istrinya Ahab, dia dengar bahwa Isabel, istrinya Ahab ini mau bunuh dia. Yang tadinya luar biasa, berapa ratus nabi palsu itu dipenggal sama dia, dikalahkan sama dia. Tahu-tahu besoknya dengar kalau dia tuh mau dipenggal juga sama Isabel ini, langsung down, ya. Langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tak mati ya Tuhan, ya. Takut dia mau dibunuh sama Isabel, ya. Akhirnya apa? Malaikat Allah menolong, Roh Kudus menolong, ya. Waktu dia tidur putus asa, ya, Roh Kudus kirim, di situ ada makanan, roti, ya, ada air, ya, disiapkan di situ, ya. Itu mujizat, saudaraku. Laki-laki tidur ada kendi sama roti, ya, siapa yang naruh situ kalau enggak Tuhan sendiri, ya. Kemudian Elia ditepuk, "Hai bangun, ya, makan ini," ya. Ya, untungnya Elia itu nurut, saudaraku, ya. Dia bangun, dia makan, dia minum, ya. Makan minum 1 kali, masih lemes, tidur lagi, ya. Dibangunin lagi sama malaikat, "Ayo bangun, ya, makan." Dipikir hari kan sudah habis, ya. Ada lagi masih satu porsi lagi. Dimakan, diminum, Elia, karena Elia nurut. Akhirnya bagaimana? Semangatnya kuat kembali, semangatnya bangkit kembali, dan dia bisa berjalan ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam. Saudara pernah jalan 40 hari 40 malam? 1 hari mampus, jangan 40 hari, ya. 1 hari, ya. Elia bisa jalan naik ke Gunung Horeb karena makan dua kali, ya. Saudaraku, kita tidak tahu perjalanan kita, umur kita untuk dipanggil Tuhan sampai berapa lama. Tuhan datang berapa lama lagi kita juga nggak tahu, ya. Kalau kelamaan, kalau kita tidak lebih sungguh-sungguh lagi, bisa seperti tadi, ya, 5 gadis bijaksana itu, pelitanya sampai mau mati, ya toh. Semua pada tertidur. Bisa jadi seperti Elia, ya, menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, langsung minta mati. Tuhan, tak kuat aku, Tuhan, ya. Kita tidak tahu tahun ke depan ini, tahun ini nanti ada ancaman apa, ya. Kalau tahun 2019 banyak bom meledak, tuh. Tahun 2020 bagaimana? Nggak tahu, tuh. Banyak orang dapat ancaman seperti itu, sudah tidak ke gereja, ya. Tidak banyak yang tidak ke gereja, ya. Dengar ini, dengar itu, dengar itu. Sekarang lagi dengar penyakit corona, apa Corolla, apa Daihatsu. Itu kan namanya mobil, corona itu, ya. Ada penyakit baru, semua sudah pada takut. Waktu dulu sebelum ini Ebola dikatakan, ya, Ebola itu banyak yang meninggal, ya. Tapi sebanyak-banyak yang meninggal kena penyakit, ya, enggak semuanya, ya. Ebola belum selesai, belum ada obatnya, sekarang keluar corona, ya. Tahun depan Corolla, ya. Tahun depan lagi apa? Mitsubishi. Namanya mobil itu loh, jadi penyakit. Saudara takut? Siapa di sini yang takut? Ya. Kita tidak perlu takut, bersama Tuhan, ya. Teman-teman istri saya banyak yang di WA itu, wow,
dengan penyakit itu, kasih WA itu sudah mengkeret. Tidak berani makan ini, katanya makan kelelawar, makan apa, misalnya mulai tidak berani makan. Ya itu supaya kuliner ini mandek kabeh, ya kok gak kulineran tok. Apalagi yang punya duit, cari kemana-mana cari kuliner. Sekarang dikasih penyakit itu, mulai hati-hati. Cuma makan iki lho, cuma makan iki. Sudah mau makan apa po? Mangan firman, amin. Pasti aman. Mangan firman pasti Duh, gak mangan sego. Gak usah. Ya. Firman itu lebih dari roti. Amin. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi dengan firman yang keluar dari mulutnya Allah. Haleluya. Istri saya kasih ayat, sudah tidak usah khawatir. Ya. Keluaran 23, 25. Berbakti, ibadah itu soal utama. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Artinya penyakit gak nemplek, dilalukan, dijauhkan. Jadi balik lagi nomor satu apa? Ibadah lebih sungguh-sungguh lagi, lebih taat lagi, ya. Jam doa ditambah, jam baca firman Allah ditambah, jam persekutuan yang ada datang. Jangan ada persekutuan gak datang. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan jangan meninggalkan persekutuan. Justru di persekutuan ini kita bisa semakin dikuatkan, ya. Haleluya. Bapak Ibu yang belum pernah bersekutu bersama di AC3, ya, hari Kamis pertama dan Kamis ketiga pukul 6 sore, coba datang di sana, ya. Tahu mie ayam raya itu, ya. Itu kalau di Kamis pertama, Kamis ketiga ada persekutuan doa, kami yang melayani. Di sana sudah, ya, pelayanan di sana mulai tahun 88 mungkin. Lebih lama dari tempat ini. Kalau di tempat ini 89 akhir, di sana mungkin 87, 88. Ya. Jadi di blok AC3 itu sudah seperti gereja. Ya. 30 tahun lebih sampai sekarang. Walaupun pemilihnya sudah tidak di situ, pindah di daerah Majeng Sukono sana, ya, mereka juga tetap datang, ya. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari tetap setia, lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Haleluya. Kalau kapan itu doa malam di tempat ini, ya, pernah sampai banyak, ya, David keluarga, Bu Padi, ya, yang sudah almarhum, Bu Abbas, Bu Asmadi. Sekarang ini nggak ada yang datang, saudara. Ya. Mau datang lagi? Siapa yang mau lagi? Cuma satu doa. Ya. Bagaimana? Nggak tambah maju, tambah. Saudara, kamu kalau Jumat 2 malam ada doa di tempat lain? Ikut doa di tempat lain? Ikut arang-arang atau terus-terusan, puji Tuhan. Kalau ikut ada doa tempat lain nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau mungkin nggak mengikuti, ya, coba, ya, ikut datang. Haleluya. Mumpung masih ada kesempatan. Dunia semakin gelap, ya. Haleluya. Iblis semakin bekerja dengan hebat. Kalau kita tidak, ya, meningkat lebih sungguh-sungguh lagi, maka istilahnya tidak lama lagi, ya, tidak lama lagi. Kelihatannya memang tidak apa-apa, saudara, ya, kelihatannya tidak apa-apa, tapi di situ ada apa-apa yang sudah mulai bekerja, ya. Kalau kanker di dalam itu kan kelihatannya tidak apa-apa, tubuhnya sehat, itu. Tapi kalau ada sel kanker sudah mulai grogoti sedikit-sedikit, sekarang tidak apa-apa, 2-3 tahun lagi. Apalagi kalau kanker itu ganas, tumor itu ganas, nggak sampai setahun 2 tahun amblas. Ya. Jadi iblis itu bekerja seperti itu. Ya. Haleluya. Jadi Tuhan ingin supaya kita tidak ada yang tersandung, ya, tidak akan tertimpa, tidak akan terjamah, tidak akan tergoda, tidak akan ternoda, macam-macam, saudaraku, ya, tidak akan hanyut, tidak mudah, ya, putus asa seperti Elia tadi, ya, tidak akan. Jadi Tuhan itu menjamin, ya.
Walau 1000 rebah di kiriku, ya. Yang satu rebah 10.000 di sebelah kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Ya. Kita nyanyinya enak, nyanyinya seneng, tapi tidak menghayati betul-betul apa artinya itu. Ya. Kalau kita tahu 1000 jatuh di kiri, 10.000 di kanan kita, tidak apa-apa. Itu bukan kebetulan. Itu bagi orang yang lebih sungguh-sungguh lagi. Sudah lebih ditambahin lagi. Ya. Perhatikan kata-kata itu. Lebih itu kan sudah harus over, ya kan? Sungguh-sungguh itu sudah, wah, semangatnya kayak apa? Tambahin lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi kalau orang mau ngotot itu, waduh, betul-betul sudah menguras tenaganya tuh habis-habisan. Itu namanya lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Kita lihat kalau orang lomba itu, saingannya itu lomba lari, saingannya itu tinggal 1 meter gitu ya, bedanya jaraknya. Wah, itu sudah lari ngotot sampai ya habis-habisan. Kalau enggak ya luput, enggak jadi juara. Saudaraku, kita perlu minta kekuatan sama Tuhan. Haleluya. So kalau Tuhan tidak memberi kekuatan kita tidak minta sama Tuhan, tidak mampu, ya, tidak mampu. Tapi kalau kita minta kekuatan Tuhan, Tuhan itu baik. Ya. Orang yang mau maju ditopang sama Tuhan. Orang yang mau lebih sungguh-sungguh lagi, Tuhan turut bekerja. Ya. Tuhan tidak tinggal diam, dia melihat siapa sih orang-orang yang rindu, yang sungguh-sungguh. Nanti ditopang sama Tuhan, ya. Didorong sama Tuhan, diberi kekuatan sama Tuhan. Haleluya. Jadi bukan pakai kekuatan kita sendiri. Ya, puji nama Tuhan. Ya, lanjut. Ya, lebih taat lagi ini, ya, di dalam semua segi. Ya. Ayat Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya. Haleluya. Lebih taat dalam semua segi. Ya. Jadi di dalam mengikut Tuhan itu, ya, banyak, ya, yang perlu kita taati. Dan itu perlu semua lebih taat lagi, ditingkatkan semuanya. Ya. Semuanya ditingkatkan. Ya, tadi saya singgung tentang doa, baca firman Allah, ya, ibadah, persekutuan itu ditingkatkan lagi, ya, ditingkatkan lagi. Haleluya. Peraturan perintah, ya, hukum, ketetapan Allah itu ditingkatkan lagi. Yang belum meningkat, yang belum pernah menjalani, coba belajar menjalani. Haleluya. Yang sudah dijalani, ya, mungkin istilahnya Senin Kemis begitu, ya. Kadang-kadang dijalani, kadang-kadang enggak, ya. Nah, itu coba ditingkatkan, jadi continue, terus dijalani. Yang sudah dijalani, ya, mungkin dengan biasa-biasa, itu ditingkatkan lagi, ya, ditingkatkan lagi. Haleluya. Memang firman Allah mengatakan bagi yang tua-tua, kesehatan semakin merosot, ya. Tambah umur panjang, umurnya tambah tua, kesehatannya makin berkurang. Tapi rohani dikatakan tidak boleh seperti itu, ya. Rohani terus, ya, baca firman-Nya ditingkatkan, ya. Mungkin sambil tiduran, ya, tidak kuat bangun, tidak kuat duduk lama, itu tidak jadi masalah. Jangan buat jadi alasan. Kakiku cekot-cekot, aku tidak bisa baca firman Allah. Maksud kalau kakinya cekot-cekot itu baca firman tidak bisa. Ke gereja mungkin tidak bisa jalan. Tapi baca itu maksud pakai kaki, tidak tahu. Baca firman Allah itu pakai apa? Pakai mulut kita, pakai mata kita. Mungkin mata kita, wah, enggak, aku udah baca, mataku rabun, mataku mungkin katarak. Tidak ada alasan. Sekarang ini banyak HP, ya toh. HP bisa diisi Alkitab, ya.
minta bahasa apa saja, tinggal nyetek gitu aja, dengarkan firman Allah. Bisa enggak? Wah, aku kopokan misalnya loh. Ya. Wales, KB punya alasan gitu, ya repot saudaraku ya. Matanya katarak, kupingnya kopokan, mulutnya jampian. Wah, mbok maneh saudaraku. Yang mau, ya, yang mau sungguh-sungguh, yang rindu, ya. Kuping yang budek ini bisa Tuhan bikin terang, amin. Kalau mau, Tuhan, aku pengen loh mendengar firman Allah. Mata yang kabur-kabur ini, Tuhan, aku pengen baca firman-Mu. Masa Tuhan tidak bisa nolong, ya toh? Haleluya. Mungkin minta bantuan cucunya, ayo, ya, Mbah bacakan ini, ya, engkau bacakan ini, ya, haleluya. Nyuruh orang lain, nyuruh ponakannya, cucunya. Jadi kalau orang mau usaha pasti bisa, ya. Selama mungkin ya kakinya masih sehat, kuat, bisa jalan, ya. Mungkin kadang-kadang ada lilu-lilu sedikit, ya. Sembahyang sama Tuhan, ya. Juga mungkin perlu makan apa ya. Katanya pete itu bisa buat tulangnya yang kropos-kropos ini makan pete bisa linu-linunya hilang, ya. Ya itu coba dimakan, ya tidak apa-apa saudaraku ya. Haleluya. Sebab alam dunia ini tanaman apapun di dunia ini sudah diciptakan untuk segala macam penyakit. Cuma kita aja yang tidak ngerti, gitu. Itu kalau zaman dulu orang panas dalam, ya, kemudian kencing batu, sudah tidak pakai macam-macam minum itu daun kumis kucing itu buat kencing batu, buat batunya supaya hancur, ya. Terus yang panas dalam itu ya pokoknya daun-daun seperti itulah, ya toh. Cuma minum itu sudah sembuh. Buang-buang air besar, gak repot-repot minum air jambu, daunnya jambu, ya toh. Sekarang ini semua diminum saudaraku ya. Manggis itu bukannya isinya peloknya juga dimakan, direbus apa. Ya, memang itu kita tidak mengerti ada obatnya. Tuhan sudah sediakan, ya. Sebab itu ya kita juga perlu hati-hati, jaga kesehatan, ya. Apa yang kita makan juga perlu dijaga, ya. Rohani juga perlu dijaga, ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ya, ayat ini mengatakan siapa percaya kepada anak dapat hidup yang kekal, ya. Tapi selanjutnya nih kita perlu perhatikan yang tidak taat, percaya tapi tidak taat, apa akibatnya? Dimurkai, ya. Jadi percaya tok itu tidak jamin kita masuk surga kalau tidak mau taat. Sebetulnya yang namanya percaya itu ya taat, ya. Tapi nyatanya ada yang tidak taat. Seperti ayat ini mengatakan, barang siapa tidak taat kepada anak, dia akan melihat murka Allah, ya. Murka Allah tetap ada di atasnya. Ini saudaraku ya. Kalau tahun 2010 terus sampai 19 sampai 20 tetap dimurkai, ya. Mungkin keuangan dicukupi, tapi hatinya susah, hatinya pegel, ya, mantel. Itu namanya hidup masih dimurkai, ya. Kita harus bebas dari murka Allah, ya. Hatinya sudah tidak ada khawatir, jengkel, mantel, benci, ya, kesombongan, tersinggungan. Itu harus dibersihkan semua, harus hilang semua. Itu namanya tidak dimurkai Allah, ya. Sama anak, sama mantu, sama cucu, sama mertua, sama besan, sama tonggo, semua baik. Itu namanya hidup tidak dimurkai Allah. Haleluya. Bagaimana, ya, kita renungkan kehidupan kita, ya. Apakah kehidupan kita ini masih dimurkai Allah? Sebab apa? Tidak taat. Yang satu dikerjakan, yang satu enggak, ya. Yang satu dikerjakan karena punya iman, yang satu tidak dikerjakan karena apa? Tidak punya iman di situ. Ya tetap murka Allah tetap datang nanti, saudaraku, ya. Jadi mari biarlah kita ini semakin tua, ya, semakin lama ikut Tuhan, murka-murka itu semakin disingkirkan oleh Tuhan.
Hidup itu tentrem lan ayem. Semua kan nyari seperti itu ya. Hidup sing enak iku ya apa sih? Tentrem ayem ya. Sama orang baik ya, sama tetangga baik, sama anak mantu cucu ya baik, ndak pegel, ndak kepikiran ya. Haleluya. Jadi dalam semua segi ya, supaya tahun ini ya tidak susah terus, tidak kekurangan terus, tidak khawatir terus, tidak kepikiran terus ya, rumah tangganya ndak ribut terus. Bagaimana kehidupan kita ya? Itu harus hilang ya. Harus hilang. Kalau nggak gitu nanti lama-lama ikut Tuhan itu jadi bosen. Aku ikut Tuhan dulu sampai sekarang, masalahku pancet ya. Nggak selesai-selesai sampai sekarang. Mau sampai kapan? Ya, sampai mati ya masalah kita terus ikut sama kita. Tidak ya. Tuhan bilang Yakobus 1 ayat 21 ya. Terimalah dengan lemah lembut firman ya. Supaya tertanam di dalam hatimu. Itu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jiwa itu jadi tenang ya. Ya. Boleh terdengar macam-macam, tapi jiwa kita tetap tenang. Semua harga naik, katanya Pak Jokowi ya. Apa itu LPG yang kecil mau dinaikkan ya, berapa kali lipat? 3 kali lipat. Bagaimana, bingung? Khawatir? Kalau kita lebih sungguh-sungguh lagi, Tuhan kasih berkat kita lebih dari 3 kali lipat. Amin. Tuhan kita itu luar biasa kok. Kalau Tuhan ngasih hidup sama saudara saya, ngasih hidup, dia bertanggung jawab atas kita. Semua naik, kita dikasih lebih naik. Amin. Dan dikasih lebih kurang, enggak sebab. Haleluya. Itu janji Tuhan seperti itu ya. Di dunia banyak masalah, kita akan terbang tinggi bersama Raja Wali, bersama Kristus. Jadi di atasnya terus. Kalau orang lebih dekat sama Tuhan, enggak takut apa-apa ya. Mungkin itu yang nanti masih LPG, listrik nanti mau dinaikkan juga. PDAM bagaimana? Waduh ya apa ya, nggak usah waduh. Kita punya Tuhan. Orang yang masih waduh itu karena tidak sungguh-sungguh itu tadi. Waduh bolak-balik waduh terus. Ya apa terus. Tapi orang yang bersama Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Puji Tuhan. Naik piro? Oh puji Tuhan ya. Ini naik, oh puji Tuhan. Artinya apa? Tuhan pasti mengatasi itu semua. Karena apa? Kita percaya. Haleluya. Tuhan kita ya tidak pernah bangkrut. Sebab itu jangan harap manusia ya. Jangan harap pada pengusaha ya, pabrik dan macam-macam ya. Semua itu tidak bisa menolong kita. Tapi hanya Yesus yang bisa menolong kita. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Yang ketiga, ya waktunya hampir habis. Ini saudaraku, ini kunci ya. Ini kunci yang bahaya. Banyak orang jatuh karena ini, cinta uang ya. Saya kepingin tanya di sini, ada yang tidak bawa dompet, tidak bawa uang? Ada? Apa cuma minggu tok? Apa tiap hari? Kalau mau tanya yang tiap hari, kono situ itu. Wong wedo situ mburine. Namanya Bu Henry. Kemana saja, di mana saja, kapan saja, bukan minum Coca-Cola, tidak bawa duit. Ya, bisa sampai Jakarta, bisa sampai Sydney, tidak bawa duit. Tanya kalau tidak percaya. Ini seringkali Ibu Henry ini buat taruhan sama Bu Kadar sama teman-temannya. Ibu ini nggak tahu gak duit. Mosok lo nggak gak duit. 5.500 duit bunder sitok. Lho gak ono temenan. Ayo taruhan bukain bongkaran. Ya jadi tasnya Bu Henry ini kejar taruhan sama orang-orang. Nggak percaya kalau Bu Henry ini kemana-mana nggak pernah bawa duit.
Sama Bu Kadar diajak kemana-mana pelayanan, dikasih makan, puji Tuhan. Tidak dikasih makan ya tidak minta makan ya. Ketelak sampai garing ya gak mendelir-mendelir sama Bu Kadar itu. Aku gak kayak ngombe lah. Enggak. Keimangan puji Tuhan, gak dikeimangan puji Tuhan. Gak ngombe puji Tuhan, dikasih ngombe puji Tuhan. Cuma satu yang kadang-kadang Bu Eni perlu duit. Itu apa sih? Ke kamar kecil. Ya kan? Kamar kecil itu kan sekarang kan ada yang bayar tuh. Memang ada yang nggak bayar, kalau di TV-TV yang mewah-mewah malah nggak bayar. Tapi kalau yang ditanggung-tanggung di pom bensin bayar. Ya. Nggak bayar pun nggak apa-apa ya toh. Sebetulnya nggak apa-apa. Tapi Bu Eni kan sungkan. Ya, itu saja yang dibutuhkan untuk bayar ya ke kamar kecil. Kadang-kadang saya pelayanan kemana-mana saya bawai uang. Ya, barangkali perlu apa-apa ya, kolektor. Kadang-kadang ya pelayanan itu ada kolektor bolak-balik gitu. Ya, saya bawai Bu Eni. Kadang-kadang uang itu tidak dipakai ya, diberikan kepada orang pengemis pemulung gitu. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Ini saudara. Ini banyak yang gelundung karena apa? Cinta uang. Yang cinta uang itu bukan orang sogeh tok, saudaraku. Orang yang miskin, yang meleki, tahu meleki? Pelit kikir, amit-amit jabang bayi. Itu juga ya, orang kikir masuk neraka karena apa? Cinta uang. Ya. Dia pikir uangku sedikit, mosok harus dipersembahkan untuk ini. Kok mangan opo ya? Ini tidak percaya pemeliharaan tuh. Ini sebab cinta uang. Jangan dipikir yang cinta uang itu hartane sak gudang, duit sak gudang digandoli. Bukan itu saja. Yang punya cuma di dompet itu juga digandoli. Itu sama yang punya sak gudang. Sama-sama tidak masuk surga. Ya. Tuhan bilang Matius 6 ayat 24 dikatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah juga mengabdi kepada mamon. Mamon itu uang. Ya. Saudara, tidak mungkin kita ngomong orang itu cinta Tuhan. Aku cinta Tuhan juga cinta uang. Tidak bisa. Pilih salah satu. Cinta Tuhan atau cinta uang. Bukan berarti kita ini tidak boleh pegang uang. Bukan berarti kita ini tidak boleh nyimpen uang. Kalau ada berkat lebih, disimpan boleh. Tapi jangan dicintai. Maksudnya dicintai itu apa? Ya. Miliknya Tuhan juga disimpan pisan, gitu. Gak dibaleno kepada Tuhan. Waktunya memberi orang miskin, tahu orang itu kesusahan, Tuhan bilang ayo beri sama orang itu, tidak diberikan. Ini cinta uang. Dan orang seperti ini, saudaraku ya, cepat atau lambat digiring sama iblis, itu masuk neraka. Ya. Kita tahu semua Yudas itu kan rasul, ya toh? Oh, Yudas itu dipakai Tuhan luar biasa, menyembuhkan orang dan macam-macam, pelayanan bersama Yesus. Juga sementara itu dia pegang kas, bagian pegang uang. Ya. Pegang uang, dikumpul-kumpulkan cak akeh nih, duit iki yo tambah sih kok tambah akeh. Kemudian apa? Kepingin ngambil. Tak jupuk titik lah. Disimpan buat keluarganya, ya. Disimpan buat beli ini buat itu, sedikit. Gitu. Lama-lama ya banyak yang diambil Yudas. Akhirnya bagaimana? Ya, gurunya dijual, ya. Gurunya dijual gara-gara cinta uang. Ya. Yesus dijual 30 keping perak. Dan akhirnya Yudas gantung diri, jatuh, dikatakan waktu digantung nggak tahu kayak apa kok jatuh, perutnya pecah. Kalau dikatakan perutnya pecah berarti kira-kira gambarannya Yudas ini apa? Perutnya gendut apa kempes? Namanya perut berdos itu pasti gede kayak pelembungan. Karena itu tadi cinta uang. Kalau perutnya kempes jatuh tidak mungkin berdos. Nah, kalau perutnya gede, begitu blus kena perutnya ya blus, pecah. Isi perutnya terburai.
Itu gara-gara cinta uang. Ya. Haleluya. Jadi kita diberkati boleh, ditabung boleh, disimpan boleh, tapi yang bukan milik kita jangan juga dikukuti misal. Yang Tuhan perintahkan berikan, persembahkan, dijalani. Bukan supaya gereja itu kaya, bukan supaya pendetanya kaya. Ya. Kita nuruti Tuhan, firman Allah, ajaran Tuhan. Ayat ini banyak sekali diperguncingkan, diperdebatkan ya. Itu kan perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada. Siapa bilang perjanjian baru nggak ada? Matius 23 dikatakan, ayat ini gampang hafalnya, 23 ya. Kamu mengembalikan adas manis, jintan, hasil-hasil bumi, perpuluhan dipersembahkan. Tapi kamu juga jangan lupa ya, mengasihi orang tuamu. Ini saudaraku, orang yang tidak sungguh-sungguh ini tidak mau dan jalani firman. Kadang-kadang uang persembahan yang untuk Tuhan dipakai ngawur-ngawuran untuk dipersembahkan ke sana kemari. Ya pokoknya aku ngasih lah pada Tuhan. Lain saudaraku, hitungannya itu lain sama Tuhan. Ya. Miliknya Tuhan dikembalikan khusus kepada Tuhan. Saudara mau memberi kepada orang miskin, kepada orang lain, kepada anak yatim, kepada janda, kepada apa? Itu lain lagi. Jangan dicampur aduk sakarepe dhewe, saudara. Itu mendatangkan murka Allah. Artinya murka Allah itu apa? Sekarang enggak apa-apa. Nanti tahu-tahu ya. Ya namanya hukuman ya toh. Tuhan itu bisa menghukum orang lewat iblis atau lewat apapun. Tuhan bisa menghukum orang. Mencuri miliknya Tuhan, dia simpan, dia tabung, tahu-tahu kena gendam, gitu, diteblek orang, ya, di ATM, disuruh keluarkan itu uangnya, keluarkan semua, itu seperti orang linglung gitu, ya. Akhirnya apa? Habis, lewat 5 menit kesadarannya kembali, loh, tadi kok orang itu minta nyuruh aku mengeluarkan uang kok tak keluarkan semua. Nah itu karena dimurkai Allah. Bisa dibikin tidak sadar sama iblis, dikuras habis. Ya, itu karena cinta uang. Oh kepengen banyak, kepengen simpan banyak. Ya. Barusan ini ada saudara daripada sidang jemaat ya, mereka tidak ibadah di tempat ini. Itu dia membantu temannya carikan order. Ya. Satu kerjaan. Dicarikan order, ya sudahlah, karena kamu dapat order, tak kasih ya order. Ya ordernya besar, ya, tak tahu ratusan juta. Ya. Habis dikasihkan, nggak taunya order ini uangnya tidak disetorkan kepada pabrik, kepada perusahaan, dibawa lari. Ya. Nah akhirnya ketangkep. Ya. Nah, sebelum ketangkep, orang yang temennya yang baik ini tadi ngasih order ini tadi dikasih tips, ya, dikasih apa itu komisi, bukan komisi ya, ucapan terima kasih ya. Kalau komisi itu kan hasil dari penipuan. Ini ucapan terima kasih karena sudah dikasih order. Dikasih cuma 2 juta atau 3 juta. Begitu dia ketangkep polisi yang nilep tadi ratusan juta. Anak ini juga, kamu dikasihkan sama saja uangnya. Anak ini juga tak bageni katanya. Ya. Allah saya dibageni cuma 2 juta. Padahal itu sebetulnya cuma ucapan syukur. Ditolong dikasih order. Anak ini juga masuk penjara, saudaraku. Karena dapat 2 juta, 3 juta, masuk ke penjara kira-kira 6 bulan. Saat itu istrinya mau hamil. Sampai istrinya melahirkan, dia masih di penjara. Begitu keluar dari penjara baru melihat anaknya lahir. Itu karena apa kok seperti itu? Anak Tuhan ini orang gereja. Cinta lumayan, lumayan. Cinta uang itu sekarang enggak apa-apa. Nantinya tuh kita tidak tahu musibah itu kan kapan datangnya, tidak tahu. Murka Allah turun itu kapan datangnya kita tidak tahu. Ya. Ada orang yang setia, ya, tidak mau taat firman Allah, cinta uang, ya, tidak mau tahu mengembalikan milik Tuhan. Sepertinya tidak apa-apa. Tahu-tahu des anaknya sakit masuk rumah sakit. Juta. Itu kalau ditotal saudaraku ya.
misalnya mengembalikan uang pilih Tuhan itu 100.000 sebulan itu. Kalau dicelengi tidak dikembalikan, 1 tahun berapa? 1,2 1 tahun. 2 tahun 2,4. 3 tahun 3,6. Begitu anaknya masuk rumah sakit, des, langsung 5 juta, 10 juta, 100 juta. Nyucuk enggak sama nyolongnya tadi? Enggak nyucuk. Ya toh? Itu seperti itu yang seringkali saya tahu, ya toh? Sepertinya enggak apa-apa, tahu-tahu masuk rumah sakit, des, atau kecelakaan, des, amblas semua. Bahkan apa yang lain-lain yang disimpan hilang semua. Itu karena ini, saudara, cinta uang. Menyimpang dari iman. Itu artinya tidak percaya Tuhan, tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Jadi orang tidak percaya itu bukan tidak ke gereja, tapi tidak menjalani firman, itu namanya tidak percaya. Jadi sangat kasihan, saudara, ya. Dalam Alkitab ada satu contoh sebagai yang terakhir, saudara, ya. Waktunya habis. Ada satu contoh waktu Israel perang sama satu bangsa, ya, sama bangsa Ai, sama Yeriko, ya, waktu itu Yeriko. Tuhan pesan, nanti emas, perak dan macam-macam itu, ya, jarahan nanti kalau menang tidak boleh ada yang ambil. Oh ya, semua, oh ya, betul, kami tidak akan ambil. Begitu perang menang, saudaraku, ya, ada satu orang kelihatan baju, ya, selimut sineal, mungkin kayak kemul begitu bagus, ya, warna-warni. Wah, kepengin dia, ya. Jarahan yang mestinya dipersembahkan kepada Tuhan diambil. Kemudian ada batangan emas, ya, yang kepengin punya emas, ya, ketok batangan emas. Waduh, lihat kiri kanan tidak ada orang, diambil satu batang, ya. Berapa juta, ratusan juta. Kemudian ada satu uang macam-macam, ya, diambil, disimpan sama dia. Gak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Kemudian setelah perang menang, besoknya perang lagi melawan bangsa Ai. Bangsa Ai ini kecil jumlahnya. Mereka pikir, oh, musuhnya cuma kecil kok, 300 orang, ya, 3.000 orang cukup lah, tidak usah banyak-banyak. Mereka perang, tak taunya kalah. Loh, kok bisa kalah? Sama bangsa yang besar menang, sama bangsa yang kecil kok kalah? Kemudian Yosua nangis sama Tuhan, ya. Tua-tua Israel nangis sama Tuhan. Tuhan, kok kami dipermalukan, ngelawan bangsa kecil aja kok kalah? Ya, karena di antara kamu ada seorang pencuri yang mencuri milikku. Wah, kaget Yosua, ya, dicari-cari, diundi. Siapa ya? Nyari kan angel, saudara. Orang ribuan nyari orang yang nyuri satu. Nanti namanya Tuhan itu udah gampang gitu. Pakai entah undian, pakai bagaimana, seperti koin diwala-wali, ya, bangsa ini akhirnya ketemu, ya, namanya Akan, ya, mencuri miliknya Tuhan. Ya. Habis itu bagaimana, saudaraku, ya? Itulah karena gara-gara satu mencuri miliknya Tuhan, semua kena murka. Ya. Mati orang-orang yang tidak ikut, tahu-tahu ikut perang mati. Setelah ketemu akan mengakui kesalahannya, akan dibakar hidup-hidup berserta keluarganya. Setelah itu murka Allah surut. Besoknya perang lagi melawan Ai, menang. Jadi kalau ada dosa, ya, cinta uang, itu membuat murka Allah turun. Kehidupan orang percaya ini tidak berkemenangan, pasti kalah. Tidak tahu hal segi ini macam-macam, pasti kalah. Rohaninya tidak bisa tumbuh dengan baik karena ada dosa. Ya, jadi itu kita perlu perbaiki, ya, kita perlu perbaiki. Haleluya. Kalau itu diperbaiki dan yang lain juga dibenahi, ya, maka hidup kita akan tenteram ayem, berkemenangan. Tahun lalu menang, tahun ini lebih daripada pemenang. Amin. Jangan terus seperti itu, ya. Jangan terus seperti itu. Semakin diberkati, semakin lebih daripada pemenang. Jangan kalah terus, rugi, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Allah yang sedikit pada pagi hari ini, ya, membuat kita semakin lebih taat, lebih sungguh-sungguh lagi. Pokoknya lebih, ya. Haleluya. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa.
Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan murah Tuhan, kekuatan dari Allah untuk tahun 2020 ini semakin taat kepada Tuhan. Haleluya. Dalam setiap segi Tuhan, dalam membaca firman Allah, dalam berdoa, dalam bersekutu, berbakti, dalam berbuat baik, di dalam pengorbanan, persembahan, apapun kami mau lebih tingkatkan lagi. Sebab kami tahu Tuhan, haleluya, musuh di akhir zaman ini, haleluya, pekerjaan iblis di akhir zaman ini lebih dahsyat. Tapi kami lebih yakin dan percaya kalau kami lebih taat, Allah kami, Allah yang lebih dahsyat dari segala-galanya, bisa mengatasi segala-galanya. Baik masalah kesehatan, keuangan, pekerjaan, masalah rumah tangga, pernikahan, hal pelayanan, Tuhan akan meningkatkan kami semua semakin dekat, sehingga kami tidak gampang-gampang terjatuh, tersontoh dengan perkara-perkara daging, dunia dan dosa ini Tuhan. Sehingga kami boleh mengatasi itu semua bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Seberapa banyak firman Allah yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, kami terima, kami masuk, kami simpan dalam hati kami, dan kami mau jalani Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan melihat dan merasakan berkat Tuhan luar biasa di tahun 2020. Nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kehidupan kami semakin diberkati. Haleluya. Sehingga orang melihat Yesus ada di dalam kehidupan kami. Yesus memelihara kami. Yesus memberkati kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan mau taat kita katakan amin. Selamat pagi, berkati.